Selanjutnya itu dasar teori sistem produksi minyak dan gas. Sistem produksi minyak dan gas merupakan sistem terintegrasi yang terdiri dari reservoir, sumber produksi, dan fasilitas permukaan. Fluida mengalir dari reservoir ke permukaan akibat perbedaan tekanan, melalui tubing menuju wellhead dan diteruskan ke separator untuk proses pemisahan. Kinerja sistem ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara kemampuan reservoir dan mengalirkan fluida dan kemampuan sistem produksi dalam mengangkatnya ke permukaan. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara menyeluruh menggunakan nodal analisis untuk menentukan kondisi operasi optimum serta memahami faktor yang mempengaruhi laju produksi. Kemudian yang kedua ada inflow performance relationship atau IPR. Ini adalah hubungan antara tekanan dasar sumur yang mengalir atau PWF dan menuju produksi, yang bisa kita bilang dengan Q, yang menunjukkan kemampuan reservoir mengalirkan fluida ke sumur. Pada reservoir jenuh atau saturated, aliran bersifat non-linear karena terbentuknya gas bebas, sehingga digunakan persamaan Vogel untuk menggambarkan kurva IPR. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan laju produksi maksimum atau Qmax dan mengevaluasi kinerja sumur serta membantu menentukan kebutuhan artificial lift. Kemudian yang ketiga ada vertical lift performance atau VLP, itu hubungan antara laju produksi dan tekanan yang dibutuhkan untuk mengangkat fluida dari dasar sumur ke permukaan melalui tubing karena fluida berupa campuran minyak, gas, dan air. Perhitungan tekanan menjadi kompleks. VLP dipengaruhi oleh densitas, viskositas, laju alir, diameter tubing, dan fraksi gas. Salah satu metode yang digunakan adalah metode Hagedorn-Bohr yang memperkirakan gradien tekanan secara akurat pada sumur vertikal. Kemudian selanjutnya itu analisis titik operasi sumur. Bisa kita bilang itu antara kurva IPR dengan VLP. Titik operasi sumur adalah perpotongan antara kurva IPR dan VLP yang menunjukkan keseimbangan antara kemampuan reservoir dan sistem produksi. Pada titik ini, laju produksi dan tekanan dasar sumur berada dalam kondisi stabil. Jika VLP di atas IPR, sumur memerlukan artificial lift, sedangkan jika IPR di atas VLP, sumur masih dapat berproduksi secara natural flow. Analisis ini penting untuk evaluasi dan optimasi produksi sumur. Kemudian itu korelasi Biggs and Brill. Korelasi ini adalah metode empiris untuk menghitung pressure drop dan liquid hold up pada aliran multiphase di pipa dengan berbagai kemiringan. Metode ini menggunakan pola aliran berdasarkan kecepatan gas dan cair, lalu menghitung fraksi cairan dan gradien tekanan. Keunggulannya adalah dapat digunakan pada pipa horizontal maupun miring, sehingga cocok untuk analisis flow line dari wellhead ke separator. Kemudian ada artificial lift, itu metode untuk meningkatkan atau mempertahankan produksi pada saat tekanan alami reservoir tidak cukup. Metode ini menambahkan energi ke sistem baik secara mekanik maupun injeksi fluida. Pemilihannya bergantung pada kedalaman sumur, laju produksi, kandungan gas, dan sifat fluida. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperpanjang umur ekonomi sumur. Kemudian yang terakhir ada sucker pump atau SRP, adalah metode artificial lift yang umum digunakan pada sumur dangkal hingga menengah dengan laju produksi rendah sampai menengah. Sistem ini bekerja dengan gerakan naik turun dari surface unit yang diteruskan melalui rod ke pompa di dalam sumur. Pompa terdiri dari plunger, traveling valve, dan standing valve untuk mengangkat fluida ke permukaan. Keunggulannya adalah desain sederhana, mudah dioperasikan, dan biayanya relatif rendah. Baik, untuk metode perhitungan kali ini kita menggunakan beberapa sumber. Yang pertama itu kita menggunakan buku dari Petroleum Production Engineering dari Boyunbo. Yang kedua kita mendapatkan salah satu langkah awalnya sampai selesai itu menggunakan kutipan data dari Moore Engineering yang dirilis pada tahun 1997, dan juga dengan nama kutipan dari perusahaan itu adalah multiphase flow, yang dimana kita bisa mengasumsikan kalau langkah-langkah kita ini akan sama dengan satu soal yang diberikan karena menggunakan korelasi Hagedorn-Brown dan juga Biggs dan Brill.
Jadi yang pertama di sini kita mendapatkan penulisan Hagedorn Brown correlation di halaman 2.5.2 ya. Di situ dijelaskan kalau ada Hagedorn Brown correlation pada langkah multiphase. Yang pertama itu adalah mengkalkulasi liquid viscosity number atau NL dan serta koefisiennya atau CNL. Data yang dibutuhkan itu kita membutuhkan nilai fraksi minyak, fraksi air, ada densitas minyak, densitas air, terus ada specific gravity air dan specific gravity minyak. Lalu setelah itu kita mendapatkan data untuk perhitungan pertama dari NL yang merupakan, dan itu adalah densitas L, yang dimana densitas L ini adalah densitas total dari keseluruhan fasa, dan juga setelah itu kita perlu mencari untuk mu L atau aliran total. Jadi aliran total ini kita membutuhkan data seperti suhu rata-rata, API oil, API gas, lalu ada nilai luasnya yaitu A, lalu ada mu OD, yang dimana mu OD ini adalah minyak dead oil yang dimana nanti kita untuk membutuhkan data mencari minyak saturasi dan minyak total laju alir minyak, yang dimana ketika kita sudah mendapatkan data laju alir dead oil yaitu 2,88 SCF, lalu kita mencari spesifik gravity dari gas. Setelah kita mencarinya, kita membutuhkan data pressure, yang dimana kita di sini dipakai pressure yang sedang dalam produksi, yaitu ada 1800. Karena kenapa tidak pakai 2500? Karena 2500 adalah tekanan yang belum sampai di produksi atau bisa kita sebut sebagai tekanan reservoir, sedangkan yang kita pakai di sini adalah tekanan dasar sumur. Lalu yang selanjutnya adalah kita mencari nilai RS, yang selanjutnya kita mencari nilai RS dan juga konstanta A, C, D, E, B, yang dimana nilai-nilai ini sangat bersangkutan dengan perhitungan-perhitungan berikutnya untuk mencari sebuah nilai dari delta L dan juga mu L. Baik, yang selanjutnya kita di sini membutuhkan pressure bubble point. Pressure bubble point kita sudah temukan yaitu 2000 PSIA. Lalu kemudian ada mu oil yang sudah kita cari dari data mu OD dari konstanta tadi. Lalu ada mu L yaitu laju alir total yaitu 0,539, yang dimana sudah ada dua rumus di sini yang kita pakai dan membutuhkan membutuhkan dua lagi yaitu gravitasi dan delta L. Selanjutnya gravitasi kita pakai konstanta gravitasi pada normalnya, lalu kita konversi ke nilai feet per second. Lalu kita konversi ke feet per second 2 dengan hasil 32,170 dan delta senilai 58 dyna per centimeter. Lalu setelah itu kita baru bisa menghitung nilai NL atau liquid viscosity number dengan rumus yang sama dengan pada kutipan Maurer Engineer, yaitu NL sama dengan mu L dikali gravitasi per densitas L dikali delta L pangkat 3 pangkat 1/4. Setelah kita mendapatkan nilai NL itu 0,022, kita mencari nilai konstantana nilai koefisiennya, yaitu dengan rumus 0,0019 ditambah 0,0322 dikali NL dikurang 0,6642 NL kuadrat ditambah 4,9951 NL pangkat 3 per 1 min 10,147 NL plus 33,8696 NL kuadrat, lalu ditambah 277,2817 NL pangkat 3. Jadi ini adalah perhitungan parameter awal untuk menghitung liquid viscosity number atau NL. Lalu kita juga perlu menghitung koefisien dari liquid viscosity number berdasarkan data delta mu dan data densitas dengan hasil 0,022 dan juga 0,003.
Baiklah, setelah kita menyelesaikan langkah pertama, lalu kita perlu menyelesaikan langkah kedua. Di sini setelah diberikan langkah pertama, kita harus mencari nilai NLV dan NGV, di mana nilai NLV ini adalah viscositas number, liquid viscosity number. Sabar, pause dulu. Terlalu dijelasin, Cok. Iya udah mau gitu. Baiklah, yang langkah kedua kita menggunakan rumus calculate liquid gas velocity number dan pipe diameter number, yaitu kita sudah menghitung tadi sebagian dari langkah pertama. Yang kedua kita menghitung dari liquid velocity number, yaitu NLV sama dengan VSL atau kita sebut sebagai velocity VSL atau kita sebut sebagai Baiklah, dengan begitu kita menghitung VSL dulu untuk mendapatkan NLV, yaitu velocity liquid number, velocity liquid, yang dimana VSL ini kita dapatkan dengan nilai 29,741 feet per second dikali densitas L yang sudah kita tadi cari di langkah pertama, lalu dibagi nilai gravitasi dikali delta L pangkat 1/4. Lalu selanjutnya kita cari NGV atau gas viscosity number, yang mana rumusnya hampir sama, dan juga di sini kita mendapatkan hasil sekitar 0,001. Kenapa hasil bisa 0,001? Karena dari sumur yang kita analisa di sini itu memiliki laju alir gas yang sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Meskipun di situ API gasnya atau fraksi gas, SG gas itu terlihat, tapi karena gasnya hampir tidak ada sama sekali, sesuai kutipan dari perusahaan Maurer Engineering di halaman pertama itu tentang multi phase flow, yang menjelaskan kalau mereka menggunakan asumsi dengan aliran gas yang sangat kecil sekali, mereka menggunakan hanya 2 fasa. Lalu di sini kita mencari logo seperti porositas, yang dimana ini tuh bukan porositas, yaitu adalah konstanta faktor gesekan, yang dimana NLV per NGV 0,575 dikali pressure rata-rata per 14,7 pangkat 0,10 dikali CNL atau coefficient liquid viscosity, coefficient liquid number per ND. ND ini adalah diameter number. Lalu setelah kita mendapatkan dengan hasil parameter korelasinya yaitu 0,704, baru kita selanjutnya mencari lambda per epsilon, yaitu sama dengan 0,0047 ditambah 1123,32 dikali fraksi korelasi ditambah 729.489,64 dikali fraksi parameter kuadrat per 1 plus 1097,1566 dikali parameter korelasi ditambah 722.153,97 dikali fraksi kuadrat dalam kurung pangkat 1/2, yang dimana hasilnya kita mendapatkan 1005, yaitu hasil ini adalah hasil yang dipakai untuk menjadi acuan nilai dasar faktor sebelum nantinya akan kita koreksi ke secondary correction. Oke. Belum ngedit. Baiklah, selanjutnya setelah dicari langkah 1 dan langkah kedua, yaitu sesuai yang saya bilang tadi, kita mencari determinan atau secondary correction. Kenapa perlu? Karena kita perlu mengkoreksi kedua kalinya untuk membuat salah satu parameter yang nantinya kita akan membuat persamaan dP per dz untuk nilai laju alir yang kita akan asumsikan sebagai PWF VLP, dengan cara di sini kita mendapatkan nilai porositas dan juga nilai epsilon. Pada langkah ini kita menghasilkan nilai porositas yaitu 0,0003. Maaf sebelumnya, ini bukan nilai porositas, tapi di sini adalah
nilai fraksi ya, fraksi secondary yang sudah sudah dikoreksi untuk parameter nanti. Di sini adalah fraksi yang awal yang kemudian kita koreksi lagi. Lalu di sini ada epsilon. Epsilon itu sebagai nilai PSI, yaitu sekitar 1,089, yang dimana di sini adalah faktor korelasi aliran dua fasa. Oke, selanjutnya langkah keempat yang diberikan yaitu calculate liquid hold up. Nah, jadi pada langkah ini kita menggunakan langkah sebelum kita menghitung sebuah VLP, yaitu kita menentukan liquid hold up, yaitu dimana di sini kita mencari nilai lambda. Lambda itu sama dengan lambda per PSI dikali PSI. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai lambda per PSI tadi dan kita kali dengan nilai PSP yang menghasilkan nilai 1,049, yaitu di sini adalah parameter hubungan gesekan dan efek aliran multipass. Oke, selanjutnya tahap terakhir pada metode Hagedorn-Brown yang diberikan oleh kutipan dari Motor Engineer pada halaman 2.5.1 itu 2.5.2 yaitu mengkalkulasi tekanan gradien friksi, yaitu dengan rumus dP per dx, F sama dengan 2F dikali densitas PNS atau PNS dikali Vm kuadrat per dE dikali delta B dikali PNS per PS, yaitu dimana F di sini ada fanning friction factor yang nanti kita akan pakai di rumus Bugs and Brill, yaitu menjadi F kedua FF. Lalu ada PNS yaitu densitas no slip rata-rata, sedangkan ada PS yaitu di sini densitas slip rata-rata. Yang kita hasilkan dengan persamaan ini kita membuat turunan, yaitu dP per dLF itu sama dengan 0,117, yang dimana di sini kita bagi ada F, E dan total. Sedangkan yang F itu adalah friksi, yang E itu adalah bagian bawah yaitu nilai DE, yang dP per dL total itu adalah nilai hasil dari friksi ditambah nilai satuan bawah atau DE yang menghasilkan nilai sekitar 0,541 PSI. Selanjutnya kita Baik, langsung saja menjelaskan tentang grafik IPR. Dari data IPR, PI dapat PI, KB dan Qmax itu dan Q itu dapat parameternya demikian. Jadi menunjukkan setelah dibuat kurvanya bahwa hubungan antara tekanan dasar sumur dan laju produksi itu terlihat bahwa semakin rendah tekanan dasar sumur, maka laju produksi semakin meningkat. Pada kondisi awal, saat tidak ada aliran, tekanan berada di sekitar 2500 psi. Ketika tekanan diturunkan, gimana? Jadi pada kondisi awal saat tidak ada aliran, tekanan berada di sekitar 2500 psi. Ketika tekanan diturunkan, laju produksi meningkat hingga mencapai maksimum sekitar 198 stb per hari. Bentuk kurva yang melengkung menunjukkan bahwa aliran sudah dipengaruhi oleh dua fasa sehingga tidak lagi linier. Hal ini menandakan tekanan sumur sudah berada di bawah bubble point dan gas mulai terbentuk. Lanjut untuk grafik VLV. Jadi untuk membuat kurva VLV dibutuhkan data dari PWF VLV dan Q VLV. Nah, kita melihat ciri-cirinya yaitu kurva meningkat seiring kenaikan laju alir semakin besar Q. Itu menandakan tekanan semakin tinggi. Maknanya atau artinya menunjukkan beban sistem produksi itu juga dipengaruhi oleh densitas fluida, liquid hold up, dan gradien tekanan. Dan lanjut untuk mendapatkan sebelumnya ada metode lainnya yaitu Bugs-Brill correlation. Nah, dari parameter di samping itu ada langkah-langkahnya untuk membuat. Yang pertama, hitung total flux velocity-nya atau VM. Kemudian keduanya hitung no slip liquid hold up atau lambda NS. Kemudian yang ketiga hitung Froude number-nya
atau NFR-nya. Kemudian keempat itu hitung liquid velocity number-nya atau NLV. Kemudian 5 tentukan flow pattern. Jadi kita setelah mendapatkan NLV-nya itu kita mengetahui flow pattern-nya itu termasuk apa, ataukah intermittent atau segregated atau distributed. Jadi sudah diketahui dia termasuk intermittent. Kemudian yang ke-9 hitung liquid hold up horizontal. Kemudian yang 10 hitung faktor koreksi kemiringan. Ke-11 langkahnya itu kita hitung liquid hold up aktual. Yang ke-12 hitung friction factor. Yang ke-13 hitung pressure gradient atau dP per dL. Kemudian kita membahas tentang desain SRP. Dari Excel tersebut yang kami kerjakan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dapatlah parameter di samping. Kami pilih. Kenapa kami memilih parameter? Misalnya nih, kami memiliki parameter rostering dari API 76 karena alasannya itu distribusinya bebannya itu lebih merata, kemudian menghindari kegalan tarik pada kedalaman 7449 feet yang ada di Excel. Kemudian diameter planger kemudian diameter planger 1,5 inch untuk mengontrol beban polyset rod atau PPRL. Dan itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan laju produksi dan safety factor. Kemudian didapat juga spesifik gravity fluidanya itu 0,969. Nah, dari Excel tersebut diketahui fluidanya berat, kemudian kebutuhannya tuh torsinya tinggi. Dipilihlah unit C320. 320 ini sesuai dengan beratnya atau weight-nya. Kemudian kecepatan pompanya diatur 5,86 SPM. Kemudian dari kecepatan pompa ini bisa mendapatkan faktornya, yaitu frekuensi faktornya sebesar 0,177 dan fungsinya yaitu menghindari resonansi dan fatigue. Pembahasan berdasarkan analisis sistem produksi secara menyeluruh, karakteristik fluida menunjukkan dominasi fase cair dengan densitas sebesar 60.466 lb per feet kuadrat dan viskositas relatif rendah, namun kondisi tekanan yang berada di bawah bubble point mengindikasikan terbentuknya aliran dua fase. Evaluasi parameter aliran memperlihatkan bahwa kecepatan cair jauh lebih dominan dibanding gas, sehingga pola aliran cenderung stabil dan didominasi liquid, yang juga diperkuat oleh nilai liquid hold up sebesar 1094. Analisis gradien tekanan menghasilkan nilai total 541 psi per feet dengan kontribusi utama berasal dari tekanan hidrostatik akibat berat kolom fluida. Sedangkan pengaruh gesekan relatif kecil dari sisi reservoir, kurva IPR menunjukkan kemampuan alir yang masih dengan PI atau productivity index sebesar 143 lanjut di sini ada PI sebesar 0,143 BPL per day PSI dan Qmax sebesar 198,413 STB per day. Namun performanya sudah menurun dan tidak lagi optimal untuk natural flow. Sementara itu, kurva VLP menunjukkan bahwa kebutuhan tekanan meningkat signifikan seiring kenaikan laju produksi akibat efek hidrostatis dan multiphase. Integrasi kurva IPR dan VLP menghasilkan titik operasi yang berada pada kondisi terbatas, di mana energi reservoir tidak mampu mengatasi beban sistem pengangkatan. Oleh karena itu, penerapan artificial lift berupa sucker pump menjadi solusi yang tepat untuk menurunkan tekanan dasar sumber untuk meningkatkan drawdown, serta menjaga kestabilan dan keberlanjutan produksi secara keseluruhan. Kemudian ini ada kesimpulan yang dimana yang pertama ada reservoir mengalami penurunan energi ditunjukkan oleh PI sama dengan 0,4
0,143 bpl per day PSI dan Qmax adalah 198,413 stb per day serta aliran sudah 2 fase sehingga natural flow tidak optimal. Yang kedua, analisis IPR dan VLP menunjukkan sumur tidak mampu mencapai kondisi optimum secara alami sehingga diperlukan saccharode pump untuk menurunkan PWF dan meningkatkan drawdown. Yang ketiga, aliran flow line didominasi fase cair dan gradien tekanan 0,541 psi per feet di mana komponen hidrostatis menjadi bahan utama sistem produksi. Berikut merupakan referensi yang kami ambil itu dari jurnal sebagai berikut. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.